Oke, anak-anakku, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, tuh sok. Oke, selamat pagi semuanya. Terima kasih sudah join Google Meet kali ini. Kasih tahu teman-temannya kalau misalkan Meet-nya sudah mulai ya. Eh, di pagi hari ini kita ketemu lagi di mata pelajaran sosiologi yang sudah kita bahas sebelumnya. Kalau misalkan semester 2 ini kita hanya akan membahas soal-soal saja karena itu tuh sebagai bahan evaluasi Ibu. Kalau pas tahun kemarin itu waktunya mepet sebentar kalau hanya untuk membahas materi begitu ya, karena ya sebisa mungkin Ibu mah diusahakan bisa wae materi sosiologi yang di semester 2 tuh di semester 1. Nah, semester 1 itu kita sudah membahas terus ini juga guys, apa namanya teh, pemantapan itu kan waktunya sebentar, tapi yang dibahas itu banyak. Jadi pembahasannya itu dari kelas 1 sampai akhir gitu. Nah, apa namanya, untuk memaksimalkan waktu mending dari awal aja, dari setiap kita belajar aja membahas tentang soal seperti itu ya. Nah, sebelum kita mulai dengan latihan soal, membahas itu, kita akan mereview, ibu akan mereview apa saja yang sudah kita pelajari selama satu semester kemarin ya. Semester kemarin itu diawali dengan kita mempelajari tentang perubahan sosial ya. Perubahan sosial itu perubahan yang ada di masyarakat yang merubah struktur dan sistem yang ada di masyarakat. Terjadi karena ilmu pengetahuan dan teknologi semakin maju, keinginan masyarakat yang makin terbuka, adanya hubungan timbal balik dengan negara lain, kemudian apa namanya, pendidikan yang semakin maju, dan lain sebagainya. Nah, bentuk-bentuk perubahan itu juga banyak ya guys ya. Ada perubahan secara lama, secara lambat, secara cepat, perubahan kecil, perubahan besar, perubahan yang dikehendaki, dan perubahan yang tidak dikehendaki. Yang tadi tuh, yang bentuk-bentuk yang tadi tuh berbeda pengertiannya dan contoh-contohnya masing-masing bisa kalian lihat lagi. Nah, terus contoh dari sebuah perubahan itu ialah adanya globalisasi. Globalisasi itu perubahan yang mendunia, yang tidak ada batas antara negara satu dengan negara lainnya untuk saling berhubungan. Berhubungan untuk apa? Berhubungan tentang politik, ekonomi, entertainment, dan lain sebagainya. Nah, karena globalisasi itu sangat mendunia, berhubungan dengan negara lain, menuntut kita untuk lebih maju. Dan adanya kemajuan ini, muncullah fenomena baru, yaitu modernisasi ya. Nah, modernisasi itu perubahan secara ke arah kemajuan. Nah, karena kita lebih maju berhubungan dengan negara lain, akhirnya ada fenomena baru yang dinamakan westernisasi. Westernisasi itu kan kebarat-baratan, ini adalah dampak dari sebuah globalisasi itu. Nah, adanya perubahan sosial yang terjadi, ada sampai terjadinya globalisasi, itu ada dampak negatif dan dampak positifnya. Dampak positifnya manusia lebih efisien, lebih fleksibel, lebih terbuka, lebih gampang dalam sesuatunya. Kalau misalkan dampak negatifnya ada hedonisme, ada konsumerisme, ada kejahatan, kriminalitas, dan lain sebagainya. Dan dampak yang lainnya yang paling terbesar itu adanya kesenjangan sosial. Kenapa terjadinya kesenjangan sosial? Karena adanya tidak karena adanya masyarakat yang tidak bisa menyesuaikan diri dengan arus globalisasi. Nah, itu sudah kita bahas 3 bab ya, perubahan sosial, globalisasi, dan kesenjangan sosial. Nah, itu terjadi karena masyarakat tidak bisa menyesuaikan diri dengan arus globalisasi.
akhirnya mereka senjang, akhirnya mereka masih terlambat dan lain sebagainya. Nah, hal ini tidak bisa dibiarkan, hal ini tidak bisa didiemin gitu ya, harus ada solusinya. Nah, solusinya itu masuk ke bab 4 yaitu pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat itu ialah suatu usaha untuk mendorong, membentuk, membuat suatu masyarakat yang kurang berdaya menjadi berdaya. Berdaya dalam hal apa? Khususnya ini untuk apa namanya untuk mengikuti arus globalisasi. Akhirnya apa ya lahirlah kesenjangan sosial yang semakin menipis akibat arus globalisasi. Seperti itu yang sudah kita bahas selama 1 semester ya. Semoga review ini menjadi pengingat memori kalian karena harus terus diasah, harus terus dihafalkan dan dipahami seperti itu. Nah, kita akan lanjutkan untuk membahas soal sosiologi ya guys. Kalian sudah dapatkan PPT-nya? Sudah, Bu. Nah, oke. Nah, di kalian sudah muncul apa? Layar PPT? Sudah. Alhamdulillah. Nah, kita akan mulai untuk membahas latihan soal sosiologi ya guys. Dan di sini tuh ada 20 soal, akan dibaca satu-satu dan dibahas satu-satu. Ibu ngasih tahu sebelum kalian membaca soal itu, cari pertanyaannya apa. Sama kayak bahasa Indonesia. Kenapa? Karena sosiologi mah panjang-panjang ininya teh apa soalnya tehnya. Nah, dan harus dipahami. Oke, nomor 1 ini mencari tentang ciri-ciri dari sosiologi. Oke, kita baca ya. Ketika peneliti mengembangkan cara ilmiah melalui penelitian sosial yang didasarkan pada fenomena-fenomena aktual yang mungkin menurut penilaian sebagian besar masyarakat fenomena tersebut bersifat negatif, akan tetapi sebagai seorang peneliti harus berpikir objektif dan memberikan penilaian secara ilmiah terhadap fakta yang ada. Jadi si peneliti mau mengembangkan penelitiannya secara aktual maupun fenomena itu tuh bersifat negatif, tapi tetap harus diungkapkan secara objektif. Nah, ini tuh ciri-ciri sosiologi yang mana, guys? Yang mana, ayo, isinya? Halo? 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 Ada yang bisa jawab? Ya, Bu. Ya, Bu. Yang nomor 1 isinya apa? Coba aja nggak apa-apa. Hey. Hey, yang ini isinya apa? Teoritis kan, Bu? Hah? Teoritis. Teoritis. Oke, ada yang lain? D bukan, Bu? Hah? Yang mana? Teoritis, Bu. Oh, teoritis juga. Oke, anak-anakku, peneliti ini itu akan mengembangkan penelitian sosialnya. Tapi di cek masyarakat mah eta teh bersifat negatif fenomena yang akan diungkapnya teh, tapi itu bisa gitu. Peneliti mah harus mengungkapkan secara objektif dan memberikan penilaian fakta yang ada. Jadi, walaupun negatif, itu harus diungkapkan secara objektif gitu kan ya, secara ilmiah juga. Artinya ini tuh ciri-ciri sosiologi yang non etis. Anak-anak isinya D.
Oke. Jadi, ciri sosiologi yang peneliti mengungkapkan fenomena yang bersifat negatif itu isinya yang D, tidak mempermasalahkan baik buruknya fakta sosial, atau ini tuh pengertian dari non etis ya, itu isinya D. Jadi kenapa bukan A? Karena begini guys, ciri sosiologi itu pertamanya teoritis ya. Pertamanya empiris, terus teoritis, terus non etis. Nih kalian lihat kursornya ya. Terus kumulatif ya. Nah, jadi ciri sosiologi itu yang pertama empiris. Mendasarkan sesuatu pada hasil observasi dan akal sehat. Ya, jadi sosiologi mah harus sesuai dengan observasi yang ada dan harus berakal. Observasi artinya sesuai yang ada di lapangan. Yang di lapangan kumaha ya dibahas eta teh sosiologi, eta teh empiris. Ya guys, terus Bu, soal yang seperti apa yang isinya empiris? Soalnya misalkan ada seorang peneliti yang mengobservasi di lingkungan apa gitu ya, yang sesuai dengan observasi, sesuai yang ada di lapangannya. Jadi pokoknya mah kalau misalkan isinya empiris yang mendasarkan pada hasil observasi, di sininya tuh ada peneliti mengungkapkan suatu fenomena yang ada di lapangan, kayak gitu ya. Misal nih, nanti ajalah contohnya mah ya. Nah, terus yang kedua ada bersifat teoritis, menyusun abstraksi dari hasil observasi yang nyata. Yang tadi di lapangan disusun ya menjadi sebuah teori. Kayak gitu. Soal seperti apa yang isinya teoritis? Kalau misalkan di sini ada seorang peneliti yang sedang menyusun hasil observasi. Kalau di sini ada peneliti yang sedang membentuk suatu teori dari hasil observasi. Kayak gitu pokoknya mah kalau isinya teoritis itu ada peneliti membuat teori dari hasil observasi, dari hasil lapangan. Kayak gitu ya. Paham? Paham? Ya, Bu. Ya, Bu. Paham, Bu. Sekarang ada kumulatif. Ketiga, nih. Kumulatif itu menyusun teori sosiologi yang sudah ada menjadi teori yang baru. Nah, ini teh kan sebelumnya teh udah hasil observasi ya. Udah disusun suatu teorinya. Tapi ternyata hasil teori yang ada itu membuat teori yang baru. Menjadi kumulatif. Kenapa bisa kayak gini? Karena dari teori yang sudah ada ternyata terjadi di lapangan berbeda lagi, terus dikaitkan, dikumulatifkan, disatukan menjadi teori yang baru. Contoh soal seperti apa yang isinya kumulatif? Misalkan di sini itu peneliti peneliti mengembangkan teori yang sudah ada menjadi teori yang baru karena hasil dari observasi berkembang lagi, misalkan kayak gitu. Pokoknya mah ada pengembangan teori, kalau isinya kumulatif, kalau teoritis menyusun teori, kalau empiris hasil dari observasi, ya, kudu diulang atau kudu apalnya. Kayak gitu. Sekarang non-etis. Non-etis itu membahas semua yang ada di lapangan menjadi sebuah teori, teori yang baru lagi, itu tidak mempermasalahkan baik buruknya fakta sosial. Mau itu tentang hal negatif, mau itu tentang yang menyimpang, itu harus dibahas di sosiologi mah. Ereksa bobrok-bobrok nakumaha dibahas, karena sosiologi itu bukan membahas apa yang seharusnya terjadi, tapi sosiologi itu membahas mengapa fenomena itu terjadi. Ya, catat ya. Jadi sosiologi itu membahas mengapa fenomena itu terjadi, bukan apa yang seharusnya terjadi. Kalau mengapa, jadi reksa negatif apapun itu fenomena yang ada ya dibahas. Nah, eta terjadi kayak gitu, anak-anak. Paham? Paham. Sekarang kita masuk ke ini guys, contoh ya. Ciri-ciri sosiologi bersifat empiris mendasarkan sesuatu pada observasi dan akal sehat. Contoh,
ternyata hasil observasi di lapangan manusia itu saling ngobrol, saling komunikasi, saling kontak, saling bersentuhan gitu ya. Ternyata kayak gitu di masyarakat teh cenanya eta empirisna. Nah, karena dari hasil eh, lapangan teh manusia pada saling ngobrol, diangkat jadi teori, yaitu teori interaksi. Tah, disusun hasil observasi nu tadi teh jadi teori interaksi, ya. Nah, ternyata interaksi yang ada di masyarakat itu memunculkan suatu konflik. Misalkan gitu ya, interaksinya teh gak selalu mulus, ada yang bertentangan. Akhirnya dikumulatifkan. Teori yang sudah ada interaksi menjadi teori baru, yaitu teori konflik. Karena sebelumnya ada interaksi yang tidak sesuai. Nah, kayak gitu, dikumulatifkan teori interaksi menjadi teori baru, yaitu konflik. Jadi, setiap teori yang ada di sosiologi itu ada turunannya, ada alasannya. Seperti itu, guys, ya. Apa namanya tuh? Aduh, nyetrum. Nah, kayak gitu. Nah, terus konflik itu kan apa ya? Sesuatu yang tidak baik gitu ya, sesuatu yang negatif, tapi dibahas ya karena emang sosiologi mah non etis. Seperti itu, mau itu tentang berantem, mau itu tentang kejahatan, mau itu tentang pertentangan, permusuhan, dibahas karena sosiologi mah non etis. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Alhamdulillah, itu baru nomor 1 ya. Tapi waktunya udah 9.32. Kayaknya untuk pertemuan ini karena memang waktu kalian cuma 1 jam, kita bahas satu soal saja. Oke. Nah, pertemuan kali ini cuma satu soal saja, anak-anak. Nah, selanjutnya Ibu Teh mau ngasih tahu ke kalian. Ya, bentar. Diam. Kita mau ngasih tahu ke kalian, setiap nanti pertemuan kita sosiologi, kalau yang dapat yang 2 jam itu besok ya, pagi. Di akhir Ibu menjelaskan membahas soal, kalian harus ada yang ngomong, ada yang speak up gitu tentang ngejelasin tentang materi sosiologi, mau itu dari materi kelas 1 atau kelas 2 atau kelas 3. Kenapa Ibu ngasih challenge kayak gini? Ini tuh kayak pengganti tugas untuk kalian, karena Ibu nggak akan lagi banyak-banyak ngasih tugas ke CR gitu ya, karena komentar kemarin di Dita adalah 5 komentar lah kayaknya mah. Ibu jangan banyak ngasih tugas kayak gitu-gitu. Nah, sebagai penggantinya, kalian ngejelasin satu materi kecil yang ada di sosiologi secara ringkas. Misalkan ya, tadi Afi ngejelasin tentang amalgamasi, terus ada juga Faza ngejelasin tentang imitasi. Nah, nanti kalian juga harus bisa kayak gitu ya, ngejelasin hal apapun. Itu menjadi poin yang nanti akan punya keuntungannya, akan dapat keuntungannya saat akhir pembelajaran, saat akhir kelulusan. Ibu, apa satu orang atau gimana kitanya? Gimana kitanya? Kalau misalkan Melanie siap siap hari itu untuk ngejelasin satu materi ya, sok gitu ya. Kalau misalkan belum, nanti pertemuan berikutnya. Tapi ya diusahakan setiap pertemuan itu, cek Ibu mah, kamu teh ngejelasin satu materi, tapi enggak juga nggak apa-apa sih. Yang penting ada. Seperti itu Iya, Bu. anak-anak. Ya, jadi beres dari sini, kalian pilih satu materi sosiologi yang mana yang akan dijelasin di pertemuan berikutnya. Oke, sebelum mengakhiri, mari kita foto dulu, buka kameranya. Hitung sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Agnes, Rista, Anggi, 10.
Siap ya? 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat. Siapkan nanti challenge-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ibu. Makasih Bu. Ibu.